Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Harga kambing di zaman Nabi. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga teman-teman bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, dan pastinya makin hari makin bertambah rezeki Anda, makin bertambah kesuksesan Anda. Para pendengar podcast kali ini saya akan men-sharing tentang peranan emas. Begitu penting emas itu bagi kehidupan jangka panjang kita semua, bagi orang-orang yang cerdas finansial. Dan bagi Anda yang belum mengerti tentang emas, khususnya emas logam mulia, bukan emas perhiasan teman-teman ya. Jadi semoga podcast kali ini bisa membuka gambaran Anda, membuka mindset pikiran Anda tentang emas ini. Teman-teman, pada waktu zaman Nabi, kurang lebih 700 sesudah Masehi, di zaman Nabi Muhammad, harga seekor kambing waktu itu seharga 1 dinar emas. 1 dinar emas itu kurang lebih sekitar 4,25 gram emas. Sekali lagi, 1 dinar emas setara dengan 4,25 gram emas. Itu harga kambing 1 ekor di zaman Nabi Muhammad. Teman-teman, saat ini 1 dinar emas yang sama atau 4,25 gram emas, Anda tetap bisa membeli bukan 1 ekor kambing tetapi 2 ekor kambing jika Anda di Indonesia. Jadi nilai emasnya sama, Anda bisa mendapatkan sesudah 2000 tahun kambing 1 ekor, bahkan bisa dapat 2 ekor teman-teman. Itulah manfaatnya logam mulia yang kita sebut hedging atau pengaman nilai. Saya suka sekali dengan logam mulia emas. Kalau Anda bertanya di kuadran 4, di mana kuadran sebagai kuadran investasi, kuadran di mana kita beternak uang atau punya peternakan uang, itu banyak sekali instrumennya, entah di saham, di properti, di obligasi, ataupun Anda mau di forex yang high risk high return ya bagi Anda yang menguasai ilmunya. Tetapi sekali lagi, dari semua instrumen tersebut di kuadran 4, instrumen investasi, saya tetap fanatik kepada logam mulia. Logam mulia ini adalah bukan kita beli terus kemudian kita jual dalam waktu 1-2 tahun, tidak. Logam mulia ini fungsinya adalah hedging, pelindung nilai kekayaan kita. Yang dimana kita bisa simpan sampai hari tua kita. Jangan dijual kalau Anda tidak membutuhkan uang
teman-teman. Biarkan aja sampai di hari tua Anda ada jaminan hari tua. Karena setiap 5 tahun logam mulia ini akan naik. Apalagi di negara tersebut sering terjadi inflasi. Karena logam mulia emas adalah anti inflasi, teman-teman. Ya, jadi demikian juga kalau kita sudah tua, kita sudah meninggal, kita bisa kumpulkan kayak semacam orang-orang tua zaman dulu, ya, selalu mengumpulkan emas dan kemudian mereka meninggal membagikan simpanan emasnya sebagai warisan ke anak-anak mereka. Jadi logam mulia ini adalah sesuatu yang memang kita untuk melindungi nilai kita. Kita lihat contohnya tadi, 1 ekor kambing pada waktu tahun 700 sesudah Masehi dengan tahun 2020 harganya sama, yaitu 1 dinar emas, teman-teman. Itu contohnya. Nah, teman-teman, logam mulia ini memang sesuatu yang mudah disimpan dan memang anti inflasi. Tetapi ada resikonya. Resikonya Anda simpan harus hati-hati, resiko bisa tercuri oleh orang, teman-teman. Itulah harus disimpan di tempat yang aman. Kalau Anda punya safe deposit box di bank, Anda bisa menyewa box pengaman ya di bank. Bisa bank-bank tertentu, bank-bank asing ada safety deposit box yang dipinjamkan bisa disewakan untuk nasabahnya. Jadi atau juga Anda kalau membeli logam mulia khususnya di butik Antam itu ada yang namanya bisa beli secara online. Jadi kita nggak beli fisiknya tapi membeli secara online. Kita tinggal buka rekening online-nya di butik Antam. Ya, kemudian nantinya Anda bisa beli secara online. Tetapi ada kena biaya administrasi setiap tahun, teman-teman. Tapi harga emas yang Anda beli lebih murah kalau jual lebih mahal. Tetapi tidak berupa fisik, hanya berupa rekening. Dan setiap saat Anda bisa beli secara online, teman-teman. Suatu waktu kalau Anda mau ingin fisiknya, Anda tinggal bayar biaya percetakannya. Ya, di Antam nanti Anda akan terima berupa fisik, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman bertanya kepada saya, apa sih manfaatnya punya logam mulia? Yang pertama memang ini anti inflasi, orang bilang kalau inflasi terjadi harga logam mulia akan naik. Jadi untuk melindungi nilai kekayaan kita. Nah, contoh juga kita bisa memakai patokan harga emas ini sebagai patokan harga jual. Jika Anda mau menjual khususnya tanah atau rumah, kadang kita bingung harga kita jual ini sudah sesuai atau malah kita jangan sampai jual rugi kemurahan. Cara mendeteksi harganya ini yang kita jual harga yang menguntungkan atau tidak, jangan sampai kemurahan, patokannya adalah emas. Contohnya misalnya, ya Anda punya rumah, Anda beli di tahun 2000. Nah, terus kemudian Anda mau jual di tahun sekarang ini 2020. Anda harus mengecek berapa harga pastinya rumah Anda ini yang Anda mau jual sekarang ini sehingga jangan sampai Anda jual rugi. Caranya simple, pakai patokannya emas. Di tahun 2000 harga rumah Anda yang Anda beli di tahun 2000 itu di-convert dengan harga emas saat itu. Anda mendapatkan berapa kilo emas atau berapa ratus gram emas. Nah, kemudian Anda patokannya di sekarang ini, contoh Anda mendapatkan, oke lah kita misalkan waktu itu harganya 1 kilo emas di tahun 2000 dengan harga emas di tahun 2000. Ya, Anda bisa cek lah di Google tahun 2000 harga emasnya berapa. Sehingga harga rumah itu setara dengan kita misalkan contoh 1 kilo emas. Kemudian tahun 2020 Anda mau jual rumah Anda. Patokannya adalah 1 kilo emas Anda yang setara dengan di tahun 2000 tersebut harga beli rumah Anda
Sekarang ini harga 1 kilo emas itu berapa sih? Nah, 1 kilo emas setara dengan berapa rupiah? Itu adalah patokan harga jual rumah Anda di tahun 2020 ini. Jika Anda jual bisa lebih dari harga 1 kilo emas, berarti Anda untung teman-teman. Ya, jadi jangan menjual di bawah daripada 1 kilo emas. Itu contoh teman-teman. Nah, demikian juga kalau Anda bisa mempersiapkan anak-anak Anda untuk kuliah nantinya. Misalkan saat ini anak Anda masih SD, 10 tahun lagi dia akan masuk ke perguruan tinggi. Anda mau sekolahkan yang terbaik contohnya. Entah di UI, entah di Airlangga, ITS. Nah, sekarang Anda mengecek sekarang untuk biaya masuk kuliah. Contohnya di sekolah favorit tersebut saat ini berapa? Kalau dikata contohnya 200 juta rupiah, biaya masuk fakultas di universitas ternama tersebut 200 juta, maka Anda harus persiapkan ya uang pendidikan untuk anak Anda. Sekarang anak Anda masih SD, 10 tahun kemudian sudah pasti harganya bukan 200 juta lagi masuk perguruan tinggi ternama tersebut. Lebih dari itu teman-teman, mungkin udah bisa 0,5 miliar bahkan 1 miliar teman-teman. Karena terjadi inflasi. Kecuali kalau tidak terjadi inflasi di negeri kita. Nah teman-teman, sekarang bagaimana mempersiapkan biaya pendidikan anak kita. Teman-teman, kalau hari ini biaya masuk kuliahnya 200 juta, kita convert dengan emas, berarti harus punya 200 gram emas. Dengan catatan 1 gram emas harganya 1 jutaan. Berarti perlu 200 gram emas. Nah, kalau Anda bisa memiliki 200 gram emas saat ini, Anda simpan, maka aman teman-teman. Anda sudah memiliki persiapan untuk memasukkan kuliah anak Anda mungkin 10 tahun lagi di fakultas terbaik di negeri ini. Nah, itu caranya teman-teman ya. Jadi kalau Anda belum punya emas, Anda harus beli sekarang ini. Anda nggak punya uang, Anda harus cari. Pakai pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana cari backup income, cari penghasilan tambahan yang dimana Anda bisa pakai beli emas. Itu teman-teman ya. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kita bisa menggunakan emas ini sebagai patokan untuk kehidupan kita teman-teman. Demikian juga bagi teman-teman yang kepingin beli rumah atau beli mobil ya. Anda belum punya uang kontan saat ini, apalagi Anda beli rumah secara in-house 5 tahun bayar cicilannya, atau mau beli mobil juga mungkin cicilannya 5 tahun juga. Nah, bagaimana caranya kalau kita nggak punya uang kontan? Ya jelas Anda harus persiapkan keuangannya. Dan tidak mungkin langsung persiapkan uang kontan. Kalau Anda persiapkan uang kontan, Anda tabung di bank, itu 5 tahun atau 10 tahun kemudian, ternyata uang Anda, harga rumah sudah naik, mobil juga naik mungkin, tetapi uang Anda sudah kalah dengan nilai rumah saat itu. Karena kita tergerus oleh inflasi. Karena tabungan di bank pasti lebih kecil dari kenaikan nilai inflasi yang terjadi setiap tahun teman-teman. Nah, untuk mengamankannya Anda bisa tetap punya rumah atau punya mobil idaman walaupun itu harganya 5 tahun lagi akan naik atau 10 tahun lagi akan naik. Anda harus persiapkan hari ini dengan mencicilnya. Mencicilnya saya sarankan jangan mencicil apalagi rumah ya dalam jangka panjang, apalagi ambil KPR ya. Wow, itu 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun itu jangka panjang. Resikonya kita terlalu besar ke depannya. Kita nggak pernah tahu hari esok apa yang terjadi. Mungkin pekerjaan kita mengalami masalah. Mungkin juga Anda di PHK karena perusahaan Anda pilot, bangkrut. Atau juga kita mengalami musibah sehingga kita nggak bisa bayar cicilan. Akhirnya kalau kita nggak bisa bayar cicilan ke bank dalam waktu 3-6 bulan, maka rumah yang dicicil itu akan disita oleh bank teman-teman. Anda akan rugi besar. Nah caranya untuk aman teman-teman, kalau Anda sudah tahu bahwa cicilan rumah setiap bulan yang Anda ingin beli rumah idaman Anda, itu contohnya
10 juta per bulan misalnya, maka Anda setiap bulan juga caranya juga sama. Anda harus rajin mencicil 10 juta tetapi bukan kepada perusahaan properti atau kepada perbankan, tetapi diwujudkan berupa Anda beli emas setiap bulan 10 juta. Setiap bulan 10 juta, anggap Anda lagi mencicil rumah. Itu luar biasa sekali. Dan pada waktu sudah menyampe target waktunya, contohnya 5 tahun atau 10 tahun, mau naik berapapun harga rumah tersebut atau harga mobil tersebut, harga emas ini bisa membiayainya teman-teman. Ya, dan bagusnya kalau di bulan tertentu Anda punya masalah keuangan, Anda bisa menunda untuk membeli emas dan itu tidak ada sanksi apapun dari pihak perbankan. Nah, itu teman-teman ya, biar Anda sekedar punya pengetahuan tentang edukasi cerdas finansial, bagaimana menggunakan emas dengan baik. Teman-teman, kalau kita mau beli emas, saya sarankan mendingan beli emas logam mulia Antam daripada logam mulia yang lain, walaupun yang lain lebih murah. Kenapa demikian? Logam mulia Antam ada sertifikatnya yang diakui oleh dunia. Sehingga kalau emas Antam ini, logam mulia Antam, di negara manapun akan terima emas tersebut. Karena Antam adalah perusahaan pemerintah dan bergabung dalam asosiasi emas dunia. Sehingga sertifikatnya diterima dan di negara manapun Antam akan diterima. Tetapi kalau kita beli dari emas perusahaan emas lokal di Indonesia, kalau kita mau menjual walaupun ada sertifikatnya, kita nggak bisa menjual di luar negeri teman-teman, nggak diterima. Agak sulit menjualnya teman-teman, cari pembelinya susah sekali. Ya, jadi Anda bisa menjual di mana Anda beli emas tersebut. Terserah pilihan Anda yang mana. Yang jelas Anda harus mulai menabung emas. Ya, punya peternakan emas dan disimpan dalam jangka panjang. Biarkan aja terus teman-teman. Jangan dijual kalau Anda tidak sangat-sangat membutuhkan teman-teman. Dan emas ini adalah hedging, pelindung nilai aset kekayaan Anda dan sebagai jaminan hari tua Anda. Oke teman-teman, itu dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.